Assalamualaikum. Nama saya Ruri Nur Kusumaningrum. Nama saya Esti Woro Hapsari. Saya Pratiwi Eka Saputri. Nama saya Zahratun Arum Saryanti. Nama saya Arizanti Wajanugroho. Saya Yana Abdul Kamil. Nama saya Syafi'i Hasan Rahmadi. Pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Probabilitas dapat dinyatakan dalam desimal atau persentase. Misalnya, pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham. Sehingga probabilitas menjual mencapai 0,7, sedang membeli 0,3. Probabilitas kejadian dengan nilai 0 adalah peristiwa yang tidak mungkin terjadi, seperti tingkat inflasi dan suku bunga dalam 1 tahun di Indonesia 0%. Probabilitas kejadian dengan nilai 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi, seperti semua manusia pasti akan mati. Selanjutnya, manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dibagi menjadi 3. Yang pertama, membantu peneliti dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dimaksudkan tidak ada keputusan yang sudah pasti, karena kehidupan mendatang tidak ada yang pasti kita ketahui dari sekarang, karena informasi yang didapat tidaklah sempurna. Yang kedua, dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi. Menarik kesimpulan secara tepat atas hipotesis yang terkait tentang karakteristik populasi, pada situasi ini kita hanya mengambil atau menarik kesimpulan dari hipotesis. Bukan berarti kejadian yang akan datang kita sudah ketahui apa yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Contohnya, diadakannya sensus penduduk tahun 2000, pemerintah mendapatkan data perbandingan antara jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki berbanding jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan adalah memiliki perbandingan 5:6. Sedangkan pada tahun 2010, menunjukkan hasil perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin pria berbanding jumlah penduduk berjenis kelamin wanita adalah 5:7. Maka, pemerintah dapat mengambil keputusan bahwa setiap tahunnya dari tahun 2000 hingga tahun 2010 jumlah wanita berkembang lebih besar daripada jumlah penduduk pria. Selanjutnya adalah pendekatan probabilitas. Yang pertama adalah pendekatan teoritis. Pendekatan teoritis sering disebut juga dengan pendekatan klasik. Setiap rasio peristiwa yang mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadinya equally likely dengan pengembalian dan saling eksklusif. Sebuah peristiwa dapat terjadi sebanyak n kali di antara n peristiwa. Rumusnya adalah jumlah kemungkinan per jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya, suatu mata uang logam Rp500 memiliki dua permukaan yang simetris, yaitu permukaan A yang bergambar burung garuda dan permukaan B yang bergambar bunga. Jika dilempar ke atas, probabilitas yang muncul pada permukaan A adalah 0,50 dan permukaan B 0,50. Yang kedua adalah pendekatan relatif. Probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dengan banyaknya suatu kejadian yang terjadi sebenarnya atau pengamatan dilakukan. Rumusnya adalah jumlah peristiwa yang terjadi per jumlah total percobaan. Contohnya adalah kegiatan jual beli saham senilai 3 juta dengan transaksi yang terdiri dari Rp2.455.000 jual dan Rp545.000 beli. Probabilitas relatifnya adalah Rp2.455.000 per 3 juta sama dengan 82%.
dan probabilitas belinya adalah Rp545.000 per 3 juta sama dengan 18%. Oke, yang ketiga, pendekatan subjektif. Menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Contohnya, 1. Menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia, periode 1996-1998, Indonesia tidak akan krisis karena fondasi ekonomi kuat. Yang ketiga, Anda akan mendapatkan nilai B untuk mata kuliah statistik 1. Semua contoh di atas hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan tidak banyak yang menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangan. Oleh sebab itu, pendekatan demikian dinamakan pendekatan subjektif. Kemudian, yang akan dibahas selanjutnya adalah hukum dasar probabilitas. Hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutually eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Keterangannya adalah P dalam kurung A atau B dibagi peluang kejadian A atau B. P dalam kurung A dibagi peluang kejadian A. P dalam kurung B dibagi peluang terjadinya B. Hukum penjumlahan ada dua, yaitu yang ke satu, kejadian bersama. Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn. Maka rumus penjumlahan dirumuskan kembali menjadi sebagai berikut. P dalam kurung A atau D sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung D dikurangi P dalam kurung AD. Yang kedua, kejadian saling lepas. Kejadian saling lepas hanya satu dari dua atau lebih peristiwa yang dapat terjadi. Peristiwa ini, peristiwa A dalam kurung jual saham dan B dalam kurung beli saham saling lepas. Oleh sebab itu, untuk peristiwa yang saling lepas, probabilitas kejadian A atau B yang dinyatakan P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B dikurangi P dalam kurung AB. Dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A tambah P dalam kurung B. Yang selanjutnya adalah hukum perkalian. Hukum perkalian yang menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu peristiwa yang terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Nah, dinyatakan sebagai berikut. PA dan B sama dengan PA kali PB. Hukum perkalian ada dua. Yang pertama adalah probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Probabilitas bersyarat dilambangkan dengan PA garis B. Probabilitas peristiwa A dengan syarat peristiwa B telah terjadi. Nah, dinyatakan sebagai berikut.
PA dan B sama dengan PA kali PB garis A. Yang kedua adalah peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Nah, dinyatakan sebagai berikut. PA plus PB sama dengan 1. Atau PA sama dengan 1 dimin PB. Lalu ada diagram pohon. Nah, diagram pohon yang pertama, kita memulai dengan tanda titik atau bulatan dengan angka 1. Tahap pertama ini diumpamakan sebagai pohon dengan pohon yang utamanya berupa kegiatan di bursa saham. Nilai probabilitas pada tahap 1 adalah sama dengan 1. Yang kedua, kegiatan di bursa ada 2, yaitu kegiatan jual dan kegiatan membeli saham. Probabilitas jual sama dengan 0,6 dan probabilitas beli 0,4. Nilai probabilitas pada cabang sama dengan 0,6 ditambah 0,4 sama dengan 1,0. Yang ketiga, membuat gambar-gambar. Pada setiap cabang, baik jual maupun beli, ada 3 tans. Jenis saham yaitu BCA, BLP, dan BNI. Nilai probabilitas setiap gambar-gambar sama dengan 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25 sama dengan 1. Yang keempat, menghitung probabilitas bersama antara kejadian peristiwa A dan B dengan kejadian kedua, D, E, dan E. Kita bisa menghitung probabilitas P, D garis A atau P, E garis B secara langsung. Nah, nilai probabilitas total pada tahap 4 juga harus sama dengan 1. Teorema Bayes. Teorema ini dikembangkan oleh Thomas Bayes pada abad ke-18. Bayes adalah seorang pendeta. Bertanya, apakah Tuhan ada dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di bumi? Jadi, bila Tuhan bertanya, apakah Tuhan ada? Maka ada fakta sebagai ciptaan Tuhan. Apabila fakta dilambangkan P dalam kurung A1 untuk suatu fakta dan PA2 untuk fakta lain. Sedangkan keberadaan Tuhan dinyatakan dengan P dalam kurung B1. Maka teorema Bayes dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A1 garis tegak B sama dengan P dalam kurung A2 dikali P dalam kurung B garis tegak A2 per P dalam kurung A2 dikali P dalam kurung B garis tegak A2 ditambah P dalam kurung A2 dikali P dalam kurung B garis tegak A2. Rumus di atas merupakan probabilitas bersyarat. Suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. P dalam kurung A1 garis tegak B menyatakan bahwa fakta-fakta di bumi akan ada apabila Tuhan ada. Mengingat bahwa ini di bumi banyak sekali fakta, maka teorema Bayes memperluas menjadi P dalam kurung A1 garis tegak B sama dengan P dalam kurung A1 kali P dalam kurung B garis tegak A1 per P dalam kurung A2 dikali P dalam kurung B garis tegak A2 ditambah P dalam kurung A2 dikali P dalam kurung B garis tegak A2 plus sampai dengan plus P dalam kurung A1 dikali P dalam kurung B
A1. Contoh soal perusahaan PT Antakita Jaga selama yang bergerak dalam industri perangkat lunak atau software di Tangerang pada tahun 2006 mempekerjakan 400 orang. Dari jumlah karyawan tersebut 100 merupakan sarjana teknik informatika diibaratkan P dalam kurung B1, dan jumlah eksekutif perusahaan dari kepala bagian sampai direksi terdapat 80 orang diibaratkan P dalam kurung A1. Karena merupakan perusahaan software, maka ditentukan bahwa 50% dari eksekutif haruslah berlatar belakang pendidikan teknik sarjana teknik informatika. Tentukan probabilitas karyawan yang berpendidikan teknik informatika yang menjabat sebagai eksekutif perusahaan tersebut. Penyelesaiannya P A1 sama dengan 80/400 sama dengan 0,20 yang kita dapat dari tabel di samping, dan P A2 sama dengan 320/400 sama dengan 0,80. P B1 garis tegak A1 sama dengan 40/80 sama dengan 0,50. Dan yang terakhir P dalam kurung B1 garis tegak A2 sama dengan 60/320 sama dengan 0,19. Contoh soal probabilitas. Pertama, hitunglah nilai dari 15 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 15 dikurangi 2 kurung tutup faktorial. Jawabannya 15 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 15 dikurangi 2 kurung tutup faktorial sama dengan 15 faktorial dibagi 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 titik dikali 15 dibagi dalam kurung 1 kali 2 kurung tutup dalam kurung 1 kali 2 kali 3 titik kali 13 kurung tutup sama dengan 14 kali 15 dibagi 1 kali 2 sama dengan 105. Kedua, carilah nilai X pada persamaan di bawah ini. X faktorial dibagi dalam kurung X dikurangi 2 kurung tutup faktorial sama dengan 6. Penyelesaiannya X faktorial dibagi dalam kurung X dikurangi 2 kurung tutup faktorial sama dengan 6. 1 kali 2 kali titik kali dalam kurung X dikurangi 2 kurung tutup X dikali dalam kurung X dikurangi 1 kurung tutup kali X dibagi 1 dikali 2 kali titik dikali dalam kurung X kurangi 2 kurung tutup sama dengan 6 dalam kurung X kurangi 1 kurung tutup X sama dengan 6. X kuadrat dikurangi X sama dengan 6. X kuadrat dikurangi X dikurangi 6 sama dengan 0. Terdapat dua nilai X yang bisa diperoleh dari penyelesaian persamaan di atas, yaitu X sama dengan 3 dan X sama dengan min 2. Namun demikian, faktorial tidak mungkin bernilai negatif. Oleh karena itu, nilai yang mungkin adalah 3. Menggunakan Microsoft Excel untuk probabilitas. Di sini kelompok kami mengambil contoh cara menentukan nilai faktorial. Di sini ada 5 data. Yang pertama 3, 5, 8, 10, dan 12.
Kemudian masukkan rumus Excel-nya di kolom hasil itu, sama dengan FACT dalam kurung B4. Nah, B4 itu kolom dari data yang nomor pertama. Terus ini biar otomatis langsung semuanya langsung ditarik aja otomatis. Sebenarnya per data itu rumusnya sama dengan FACT dalam kurung, terus per kolomnya itu kan tadi kalau data yang pertama yang data 3 itu kolomnya itu B4, terus kalau yang kedua yang data kedua itu B5, terus selanjutnya sampai bawah itu sama. Jadi, hasil dari faktorial 3 adalah 6, faktorial 5 adalah 120, faktorial 8 adalah 40.320, faktorial 10 adalah 3.628.800, faktorial 12 adalah 479.600.